Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 16 Januari 2026. Kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Renungan hari ini berjudul Membangkitkan yang Terpuruk. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Salah satu pertarungan tinju kelas berat paling terkenal dalam sejarah adalah pertarungan antara George Foreman dan Muhammad Ali yang dikenal sebagai The Rumble in the Jungle. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 1974 di Kinshasa, Zaire, yaitu Republik Demokratik Kongo. Ali menang dengan KO di ronde ke-8, merebut gelar juara dunia kelas berat dari Foreman. Kemenangan Ali dalam pertarungan ini menjadi titik balik dalam karir tinjunya. Tetapi Foreman tidak bisa menerima kekalahannya. Foreman berkata, "Setelah saya kalah dari Ali di Zaire, saya memberitahu semua orang bahwa saya telah dirampok dalam pertarungan itu. Saya berdalih bahwa tali ringnya longgar dan airnya diberi obat bius." Tahun 1978, Ali menelpon Foreman. Foreman tidak tahu bagaimana Ali mendapatkan nomor teleponnya karena dia selalu menghindari Foreman. Dia tidak ingin memberi Foreman kesempatan untuk pertandingan ulang. Ali menelpon dan memuji-muji Foreman selama sekitar 20 menit, lalu berkata, "George, maukah kau membantuku?" Foreman menjawab, "Tentu saja." Lalu Ali berkata, "Tolong kembalilah ke dunia tinju dan kalahkan Ken Norton. Tolong lawan dia demi saya. Mereka akan mencopot gelar saya kalau saya tidak melawannya. Dan saya merasa tidak bisa mengalahkannya. George, kamu bisa mengalahkannya. Dia takut padamu. Kamu bisa menggunakan camp pelatihan saya dan semuanya yang kamu butuhkan. Tetapi tolong kembalilah ke dunia tinju dan kalahkan dia untuk saya." Foreman sangat senang dengan cara Ali mendekatinya dan mengajaknya kembali ke dunia tinju. Mereka bahkan menjadi sahabat. Sejak hari itu, kami menjadi sahabat karib dan mulai rutin berbicara lewat telepon. Dia menelpon saya dan saya mencoba mengejarnya dimanapun dia berada. Kami melakukan percakapan religius. Anak-anak Ali menjadi teman baik bagi anak-anak saya. Disitulah kisah persahabatan kami yang penuh kasih dimulai. Tepat di akhir tahun 70-an, kenang Foreman. Seiring berjalannya waktu, Foreman tak hanya berhenti menolak dan mencibir kemenangan Ali, ia justru menghormatinya. Orang-orang yang merasa hidupnya gagal atau kecewa dengan orang lain perlu kita dekati dengan membangkitkan kembali semangatnya untuk tetap berjuang. Itulah yang dilakukan Yesus kepada Petrus setelah kebangkitannya. Petrus sebelumnya berkata akan setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan ia siap mati demi Yesus. Tetapi ketika orang-orang Yahudi mengenalinya sebagai pengikut Yesus, ia bersikeras menyangkalnya, bahkan sampai mengutuk. Hal ini bisa dibaca dari Markus 14 ayat 70-71. Tetapi Yesus tidak marah dengan sikap Petrus ini. Ia tahu Petrus sedang bersedih dan merasa gagal sebagai muridnya. Karena itu ia membangkitkan kembali semangat Petrus dan memberinya sebuah tugas besar untuk mengembalakan domba-dombanya. Sekalipun Petrus harus mengalami banyak penderitaan. Kata-kata bijak hari ini, menghadapi orang yang jatuh, kecewa atau terpuruk, bukan mencela atau mendebatnya, tapi memuji dan memotivasinya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa, mampukan aku untuk membangkitkan kembali mereka yang kecewa dan terpuruk, sehingga hidup mereka dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.